wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Daniel Sinaga. Saya Nurul Triasayuda Bormatenda. Saya Tamino Pianti. Saya Renata Utagalung. Saya Aulia Citari Horan. Saya Siti Mariam. Saya Yuga Yogia. Saya Santa Grace Nurmao. Di sini kami akan menampilkan sebuah cuplikan video mengenai tugas-tugas perkembangan individu, di mana video tersebut berisi seorang anak yang memiliki keterlambatan pada perkembangan bahasanya. Minum obat batuk. Maupun minum es. Tulisnya yang rapi ya, Tama. Ya, Bu. Ya, karena kalau gaji apa? Ya itu haknya. Kalau gaji itu hak ya. Setiap orang yang bekerja pasti akan diberikan hak. Nah, kembali kita ke pelajaran hak dan kewajiban. Coba Nugi, apa haknya semalam? Sesuatu yang harus kita terima setelah kita melakukan kewajiban hak. Kayak tukang sampah tadi, dia mendapatkan haknya karena dia sudah melakukan kewajiban. Kayak tukang gosok tadi, dia mendapatkan haknya itu apa? Duit, uang bulanan dia. Oke, nah sekarang kita buka buku kita halaman 180 ya. Nah, kita baca dulu ya. 100. Terus kal ada L ini, pangkal ini Do. murid ini kan beragam dan di sini memang tingkat kemapanan itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, dan ada yang mengalami keterlambatan. Nah, yang mengalami keterlambatan ini letaknya saya letakkan di depan. Ini namanya Wahyu Pratama, ini terlambat, dan juga ini Dapa. Jadi ada 2 orang di kelas saya. Umur Wahyu Pratama adalah umurnya 10 tahun. Nah, keterlambatan dia dalam pembelajaran adalah seharusnya di kelas 4 ini harus sudah lancar membaca. Nah, karena ada ilmu banyak diajarkan tentang ilmu pengetahuan. Tapi karena dia mengalami keterlambatan yang ya tadi sulit untuk menyimak, maka dia masih mengeja. Ini juga begitu si Dava. Contohnya begini. Contohnya ini kamu baca dulu. Wahyu, contohnya ini dia membaca ini, dia belum lancar sekali. Contohnya ini, coba baca Wahyu Pratama, kamu kuat, kamu baca kuat nak? Ya, terus yang terlihat. Nah, seharusnya kan karena dia masih mengejar, seharusnya ini kan lancar besar atau kecilnya suatu benda yang terlihat, tapi dia masih mengejar.
Gitu. Oke. Yang seharusnya itu di kelas 4 sudah harus lancar, karena di kelas 1 sudah ilmu pengetahuan. Oke. Ada faktor orang tua. Jadwal pekerjaan orang tua yang padat ataupun sibuk membuat mereka kesusahan untuk meluangkan waktu berinteraksi kepada anak mereka. Hal ini sangat berpengaruh dalam berkembangnya kemampuan berbahasa anak. Orang tua yang jarang berinteraksi kepada anak mereka dan jarang mengajak mereka berbicara akan memiliki potensi bahwa anak mereka akan mengalami keterlambatan berbicara. Faktor yang kedua yaitu kesehatan. Jika kesehatan seorang anak sudah terganggu sedari kecil, maka akan dapat menyebabkan keterlambatan berbicara. Gangguan kesehatan tersebut dapat disebabkan karena keturunan maupun penyakit yang terjadi di pusat saraf ataupun otak. Faktor yang ketiga, lingkungan. Lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Lingkungan yang baik akan mendukung perkembangan seorang anak. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memperhambat perkembangan seorang anak. Anak-anak yang sering berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami keterlambatan dalam berbicara akan menyebabkan anak semakin sulit lagi dalam berbicara, dan anak tidak akan mengalami kemajuan dalam perkembangan bahasanya. Faktor yang terakhir adalah diri sendiri. Dari faktor orang tua yang sibuk dan lingkungan tempat tinggal yang buruk akan menyebabkan perilaku anak tersebut menjadi kurang baik, sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang nakal. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi keterlambatan berbicara kepada anak. Jika dilihat dari aspek kesehatan, seperti mendatangi psikiater untuk melakukan terapi, baik itu terapi bicara ataupun terapi perilaku, dan mengonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter. Interaksi antara orang tua dan anak yang minim akan mengakibatkan kosakata yang dikuasai anak menjadi terbatas. Untuk itu, sering-seringlah mengajak anak berbicara, meskipun setiap kata perkataannya belum sepenuhnya dikuasai. Dan saat ada waktu libur, sebaiknya orang tua mengusahakan untuk mengajak anak bermain atau jalan-jalan bersama. Berikutnya, solusi yang ketiga yaitu dari segi lingkungan, di mana sebaiknya orang tua memilih lingkungan sosial yang positif bagi anak, sehingga dapat mendukung dan memberikan pengaruh yang positif juga terhadap anak. Solusi yang terakhir, yaitu solusi yang keempat, dari segi diri sendiri, pilihlah teman yang dapat memberikan pengaruh baik, seperti memberikan motivasi yang dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi. Demikianlah cuplikan video mengenai tugas-tugas individu dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami dan bagi dunia pendidik. Terima kasih.